Halo semuanya, selamat datang di podcastnya Cultivated atau Cultivated Podcast. Ini adalah Worship from Home edisi ke-15. Nama aku Stefa Yuwiko. Kita bakal langsung mulai aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang telat bisa mengikuti. Oh iya, salam kenal. Ada Ravelo, ada Sinta Meliani. Tentunya kita semua tahu ya, jadwal malam hari ini adalah worship session dari rumah atau present worship. Dan juga akan ada sedikit sharing yang saya bawakan. Oh ya, sambil tunggu yang lain. Nama aku Stefa, buat nanti yang nonton agak belakangan. Aku join di present worship ministry di BIC sejak tahun 2012, dan ketika udah meninggalkan Melbourne di tahun 2015 masih involved di a couple of projects since then. Bahkan sampai sekarang, ini puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa melayani dan ketemu teman-teman sekalian. Nah, sambil tunggu yang lain, aku punya beberapa pertanyaan nih. Ada Ravelo, ada Sinta, dan yang lain. Barusan kalian dinner pakai apa? Ravelo dinner sama apa barusan? Ada Agustina Viani juga, halo. Aku belum dinner ya teman-teman ya, karena ini baru pindah rumah di Tangerang dan belum ada apa-apa, jadi nggak ada alat musik, cuma ada satu gitar. Tapi aku percaya kuasa Tuhan dan urapan Tuhan nggak akan berubah. Nah, ada pertanyaan yang lain nih. Ayat terakhir yang kalian baca tuh apa sih? Mungkin ada yang ngebaca tentang kebaikan Tuhan di hidupnya, ada yang mendekatkan diri ke Tuhan, atau tentang worship, tentang trust, tentang blessings, atau tentang janji Tuhan. Nah, ngomongin janji Tuhan, kalian ingat gak sih teman-teman? Janji apa yang pernah kalian ucapin ke Tuhan? Banyak banget dong pastinya. Dan ada gak sih janji kita ke Tuhan yang gak kita langgar? Kayaknya gak ada. Semua janji yang kita ucapin ke Tuhan tuh semuanya kita langgar. Nah, aku pengen banget untuk dig down di arah situ nanti. Tapi kita akan mulai worship dalam beberapa saat lagi. Nah, selamat datang juga buat yang baru join. Salam kenal semuanya. Nah, ada pertanyaan lagi begini teman-teman. Hal apa sih yang sering kali kalian khawatirkan dalam hidup ini, tapi ujung-ujungnya nggak kejadian anyway? Ada nggak sih hal yang kita tuh sering banget khawatir? Itu mulu. Tapi ke belakang juga nggak kejadian anyway. Mau ditulis di kolom komentar boleh, kalian jawab dalam blog. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih hal yang dulu kalian pikir tuh impossible, tapi setelah Indomie, ada Ivana, halo, ada Val Setiono. Oke. Ya, pertanyaan terakhir tadi itu, aku pengen tahu, pernah gak sih kalian tuh kepikiran kayak dulu impossible banget untuk dapetin sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, tapi ternyata itu gak kejadian gitu. Mungkin mirip-mirip kayak yang tadi ya, kayak kita mikir ada beberapa hal yang selalu kita khawatirkan, tapi ujung-ujungnya gak kejadian anyway.
Hmm. Oh iya, buat teman-teman boleh minta komentar ini nggak? Suaranya oke atau enggak? Halo Jennifer Lawrence, teman-teman tolong cek ya, suaranya oke atau enggak. Sebentar lagi kita akan mulai, tapi aku pengen banget malam hari ini kita tuh mikirin 3 hal ini. Yang pertama, apa kebaikan Tuhan, kenapa Tuhan tuh baik buat kita, sama bagaimana kita tuh membalas kebaikan Tuhan. Ya, jadi apa kebaikan Tuhan, kenapa Tuhan tuh baik, dan bagaimana kita membalas itu. Nah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sungguh indah kalau kami boleh bertemu online lewat IG Live di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa supaya urapan yang sama boleh kami rasakan ketika pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya yang sakit disembuhkan, teman kami, keluarga kami, atau siapapun yang kami kenal, supaya mereka semua boleh dalam keadaan sehat. Yang lemah boleh dikuatkan, yang menderita Tuhan hiburkan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada buat kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaranya oke teman-teman ya. Kalau ada problem, tulis aja di kolom komentar. Nah, oke. Aku akan baca satu ayat singkat. Ini adalah ayat yang menarik di Alkitab. Kenapa? Karena ayat ini mengandung inkonsistensi di dalamnya. Nah, tapi inkonsistensi di dalam Alkitab ini, di dalam ayat ini, justru menjadi berkat yang sangat luar biasa buat kita. 2 Timotius 2 ayat 11-13. Konteksnya tentang panggilan untuk ikut menderita. Timotius dinasihati Paulus supaya dia itu tetap setia dan tetap tekun dalam mengerjakan tugasnya sebagai hamba Tuhan, sehingga dia itu bisa memilih ajaran yang benar gitu. Ayatnya perhatiin ya teman-teman ya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Konsisten dong ya. Kalau kita mati dengan Dia, kita hidup dengan Dia. Ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Masih konsisten? Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Masih konsisten. Yang terakhir agak aneh. Jika kita tidak setia, Tuhan juga tidak akan setia. Ternyata ayatnya nggak gitu teman-teman. Ayatnya bilang di ayat 13b, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kok aneh? Tadi awal dibilang kalau kita mati, Dia juga akan mati. Dia akan hidup dengan kita. Kalau kita bertekun, Dia akan mengajak kita untuk memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa? Kita akan bahas ntar. Oke? Nah. Through you, I can do anything. I can do all things. For you too gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see.
Saat ku berpaling, temukan cintamu, Yesus. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku akan ku berikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di kakimu. Kata-kata di segenap hatiku kagum akan kebaikanmu itu punya makna tersendiri buat aku. Aku mau share sedikit kejadian ketika SMP. Aku pernah kecelakaan dan yang nabrak pakai mobil adalah mamaku sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Karena waktu itu mamaku barusan belajar nyetir mobil dan baru aja dapat SIM. Nah, waktu itu Jumat malam, mereka habis pulang, mamaku dan papaku habis pulang dari doa Jumat di gereja, sedangkan aku habis pulang main biliar atau main pool. Nah, waktu mau masuk di garasi, somehow karena nggak cukup, jadi aku harus tunggu mobilnya masuk ke garasi dulu. Nah, mamaku singkat cerita tuh salah nginjek pedal, harusnya ngerem tapi malah ngegas. Jadi aku bener-bener ngeliat mobil tuh kayak ngelompat ke aku, dan kayak di sinetron guys. Aku tuh ngeliat mamaku sambil teriak kayak Yesus gitu, sambil tangannya tuh kayak gini. Dan yang ajaibnya itu, aku tetap sadar di semua prosesnya itu. Aku ngeliat kayak kalau HP itu kalian giniin nih, gitu. Kalau kalian HP giniin tuh kameranya kan kayak ngeblur gitu ya. Aku ngeliat itu dan aku ngedengar suara tabrakan yang kenceng banget. Dan ketika aku buka mata, separuh badanku ini ada di bawahnya mobil. Jadi waktu aku ngeliat ke atas, aku ngeliat tuh ada mesinnya mobil, bagian bawah mobil. In the state of being panic seperti itu, aku ngerangkak keluar dari bawah mobil, sampai akhirnya papaku lari keluar dan aku digendong bawa masuk ke rumah. Dan ajaibnya itu sama sekali nggak ada luka, patah tulang nggak ada, dan injury yang parah itu benar-benar nggak ada. Tapi ada satu hal yang unik, waktu itu di muka sebelah kiri habis tabrakan itu ada bekas ban. Jadi mukaku sebelah kiri ini pernah kelindes ban. Waktu SMP itu ada bekasnya, tapi sekarang udah hilang. Nah, beberapa saat dari situ aku tuh belum ngerti gitu, kok bisa ya kejadian itu terjadi dalam hidupku gitu. Nah, setiap kali aku merasa down, aku tuh mengingat kejadian itu jadi merasa uplifted. Aku ngerasa seperti ada purpose dalam hidup gitu. Tapi aku juga belum bertobat waktu itu. Sampai akhirnya beberapa minggu setelah itu, aku mulai ngerti. Ya ampun, aku udah diselamatkan secara fisik. Dan aku percaya juga udah diselamatkan secara roh dan jiwaku. Dan situ aku mulai ngerasa kayak, Tuhan, ternyata aku tuh berharga di matamu karena Engkau menyelamatkan aku, bukan hanya jiwaku dan rohku, tapi juga fisikku. Dan itulah aku sangat bersyukur ke Tuhan kalau aku pernah mengalami kejadian itu.
Yesus, Kau telah mulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati ombak, aku tak dibiarkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Oleh kuasa ajaran-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
Yesus Engkau baik dalam hidup kami. Sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Walau kami sering tidak setia, Tuhan yang selalu setia. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
Hosanna, oh yes, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity alone and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, oh God. I worship you, oh,
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lewat lagu-lagu barusan, kita tahu kalau Tuhan tuh begitu baik sama kita. Buat aku pribadi, Tuhan bukan hanya menyelamatkan jiwa dan rohku, tapi Dia juga menyelamatkan aku secara tubuh dan fisik. Dan itulah kenapa aku sangat bersyukur kalau sampai hari ini masih boleh hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah tadi kita udah tahu Tuhan tuh baik. Ini pertanyaan kedua adalah kenapa Tuhan tuh baik sama kita? Sebelumnya aku mau nyapa beberapa teman-teman. Dan juga aku mau bilang jangan lupa buat teman-teman yang ingin didoakan, tulis aja di kolom komentar, suaranya udah mulai habis. Dan tim dari Cultivated Podcast akan dengan bersuka cita mendoakan teman-teman semuanya. Tapi kalau kita balik ke pertanyaan tadi, kenapa Tuhan tuh baik sama kita? Yang jelas, bukan karena kita baik sama Tuhan, teman-teman. Bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, tapi karena kesetiaan Tuhan buat hidup kita. Dan kalau Tuhan baik sama kita, jangan ngerasa karena kita pintar, karena kita setia, karena kita baik, karena kita rajin beribadah. Bukan karena itu. Ada satu lagu lama yang tiba-tiba keinget. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila ku punya semua dari padanya. Ingat teman-teman ya, Tuhan baik bukan karena kita bisa, kita mampu, karena kita layak, tapi semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita karena kita dipakainya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi bekal. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Suaranya udah makin habis teman-teman, karena nggak biasa nyanyi, tapi Tuhan tuh baik. Oh ya, tadi kita bahas apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kenapa Tuhan tuh baik. Dan sekarang bagaimana kita tuh ngebales kebaikan Tuhan. Yang jelas kita nggak bisa teman-teman ngebalas kebaikan Tuhan. Satu angle, Tuhan tuh memang Bapa kita, Dia Allah kita, tapi Dia tuh juga Raja. Di Perjanjian Lama Tuhan tuh ditulis Raja yang adil, Raja damai, bahkan juga Raja skala raja. Dan kalau kita melihat dari sisi itu, kalau kita melihat Tuhan tuh sebagai Raja kita bisa melihat konsep itu yang terjadi di dunia sekarang. Inggris tuh pakai sistem kerajaan, berbeda dengan sistem demokrasi atau sistem yang lain, autokrasi misalnya. Jadi Tuhan sebagai Raja di kerajaan Allah, ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kita itu juga bisa melihat hidup kita di dalam sistem kerajaan. Nah kalau Tuhan itu Raja kita, awkward gak sih kita membalas kebaikan Tuhan dengan cara berbuat kebaikan ke Raja kita? Jadi Tuhan sebagai Raja kita, Dia menyediakan segala sesuatu, Dia melindungi kita di dalam teritori kerajaannya. Jadi
nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, moment I'm awake, oh, have your way. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. That's the best thing I ever done. In His arms I feel protected. In His arms I feel safe. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Kita udah masuk ke penghujung worship from home session. Teman-teman, ada 7 covenants di Alkitab. Salah satu yang sangat berpengaruh ke kehidupan kita semua, kita sadari atau tidak, yaitu namanya Abrahamic Covenant. Ada di Kejadian 15. Teman-teman bisa baca konsep seorang raja yang membuat perjanjian dengan Abraham waktu itu. Detailnya bisa teman-teman baca tata caranya di Yeremia 34. Tapi kalau kita aware Tuhan itu sebagai raja dan Dia berjanji, kalau di dalam hukum teman-teman, kalau kita tuh melanggar janji atau kontrak, maka ada konsekuensinya. Nah, waktu itu di perjanjian Tuhan dengan Abraham, di Abrahamic Covenant di Kejadian 15, kalau Abraham melanggar janjinya, Abraham tuh harus mati. Tapi Tuhan tahu ada sebuah kejadian ajaib di. Halo teman-teman, maaf banget ada technical problem. Selain suaranya habis. Aku tadi sharing ada 7 covenants di dalam Alkitab. Dan salah satu yang sangat berpengaruh di dalam hidup kita itu adalah Abrahamic Covenant di Kejadian 15. Dan kalau teman-teman baca di situ, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham yang tata caranya ada di Yeremia 34. Nah, teman-teman, di perjanjian itu Tuhan membuat Abraham tidur dan dia berjanji atau bersumpah atas dirinya sendiri. Kalau di hari ini kita membuat kontrak di dalam hukum, salah satu melanggar, maka ada konsekuensinya. Pihak yang melanggar harus membayar denda atau apapun itu konsekuensinya. Tapi pada zaman itu, sesuai Yeremia 34, kalau orang yang membuat sumpah di perjanjian itu harus mati. Dan itulah kenapa Tuhan membuat Abraham tidur, karena Tuhan tahu Abraham akan melanggar perjanjiannya. Dan sesuai Galatia 3, kita yang hidup di dalam Kristus ada di bawah perjanjian Abraham. Itulah kenapa teman-teman, stop berjanji sama Tuhan. Kalau kita ingin membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bukan dengan cara do more, tapi believe more atau trust in God more. Nah, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sedalam itulah cinta Tuhan buat kita. Bahkan ketika Dia membuat perjanjian dengan Abraham, Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Nah, itulah teman-teman. Sebenarnya ada masih beberapa lagu yang aku siapkan, tapi suaranya udah benar-benar habis. Aku salut sama mereka yang bisa nyanyi 1 jam penuh. Kita akan masuk ke sesi doa. Buat teman-teman yang masih mau didoakan, silahkan. Tapi kalau nggak ada, aku akan tutup dalam doa.
Especially di tengah-tengah COVID situation. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang sakit supaya Engkau sembuhkan keluarga kami Tuhan, teman-teman kami, para pemimpin kami. Kiranya Tuhan berikan wisdom untuk bisa membuat kebijakan yang membantu menurunkan angka penyebaran COVID. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman yang ada di Australia, apapun yang sedang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan boleh urapi, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami kelemahan, kiranya Tuhan kuatkan. Mereka yang kekurangan juga boleh Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan melawat bangsa ini Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat mencemaskan. Banyak sekali hal yang bisa membuat kami menangis, tapi kami ingin berfokus kepada penyertaan-Mu. Kami ingin fokus pada apapun yang sudah Engkau lakukan dan apa yang Engkau sudah siapkan bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi Indonesia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan melupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. God bless you all, everybody.